pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Khawatir dengan pasokan air, warga yang didominasi ibu rumah tangga memprotes proyek terowongan di Samarinda. Diduga kelelahan, seorang anggota pengamanan TPS di Samarinda meninggal. Sebuah pohon di Perum Sempaja Lestari tumbang dan menimpa rumah serta kabel listrik. Tim reaksi cepat Dinas Pemadam Kebakaran bersama relawan dikerahkan untuk menyingkirkan pohon yang tumbang dan menimpa rumah serta kabel listrik. Peristiwa ini terjadi di Jalan Wahid Hashim 2, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Sempaja Timur, Samarinda Utara, Selasa siang. Warga menyebut awalnya sudah berencana menebang pohon tersebut karena kondisinya yang dinilai rawan. Sebelum terwujud, pohon jenis angsana ini sudah lebih dulu tumbang. Saat kejadian mereka panik karena mendengar benturan keras di dekat rumah mereka. Tadi ketika saya makan siang, tiba-tiba ada suara seperti bom meledak seperti itu ya. Keras sekali Bu ya? Iya, keras sekali. Jadi saya bilang sama anak saya, coba lihat ada apa itu. Ternyata pohon yang di ujung blok kami ini tumbang gitu Pak. Memang sebenarnya beberapa hari ketika kami arisan di tenda itu ya, kami sudah bilang ini pohon ini sepertinya sudah harus ditebang seperti itu. Tapi ya kami belum bicarakan itu dengan RT kami. Petugas menyebut pohon itu tumbang lantaran usianya sudah tua dan akarnya sudah rapuh. Damkar sekitar pukul 12.30 menerima info bahwa terjadi pohon tumbang mengenai rumah di Perumahan Sempaja Lestari Indah. Untuk pohon sendiri berjenis apa dan tingginya kurang lebih berapa Bang? Ini jenis pohonnya pohon angsana. Kalau untuk ketinggian mungkin sekitar 10 meteran. 10 meteran ya? Untuk diameter pohon sendiri cukup besar atau seperti apa? Sangat besar ini untuk diameternya. Ini pohon tumbang karena apa Bang? Patah atau seperti apa? Ini mungkin kondisinya sudah tua, kemudian akarnya juga tidak kuat lagi untuk menahan beban. Menahan di tanah, batang, dan juga tadi siang memang sempat terjadi angin kencang juga. Proses evakuasi pohon tumbang ini berlangsung 2 jam. Warga diimbau untuk waspada terutama di saat musim kemarau disertai angin kencang. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tim SAR gabungan dikerahkan menuju titik jatuhnya pesawat komersil di perairan Tarakan, Kalimantan Utara. Mereka bergegas setelah menerima titiknya berdasarkan informasi dari ATC Bandara. Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Nur Isrudin Muhlisin menyatakan latihan gabungan ini digelar untuk kesiapsiagaan potensi SAR di wilayah Tarakan. Kesiapsiagaan seluruh baik alat maupun SDM yang harus bisa mengantisipasi kapanpun dimanapun terjadi, termasuk salah satunya latihan yang kita simulasikan hari ini kebetulan yang kita ambil adalah kecelakaan pesawat sipil gitu ya. Tapi yang kita mainkan sebenarnya adalah sistem SAR yang berjalan. Sistem SAR itu ya mulai dari pertama mendapatkan informasi dari airnav,
dari kita mendapat informasi itu kita bisa menyampaikan kepada seluruh potensi ataupun sumber daya untuk menangani itu. Dan kita ketahui bahwa ambulan yang pada saat ini. Sementara Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan Sahril menyatakan hal penting dalam operasi SAR ini adalah posko. Untuk itu sebelum operasi digelar maka harus ditetapkan posko induknya guna memudahkan koordinasi dan evakuasi. Kanan tolong SAR satu. Pembentukan pos memang ada mekanisme yang harus kita buat suatu kajian terkait dengan jumlah operasi SAR yang ada di daerah itu. Kemudian ini juga harus ada rapat sama dewan ya, khususnya mungkin Komisi 5 atau Dewan DPR untuk menentukan. Jadi tidak memang tidak gampang untuk mengusulkan pos ini, ada upaya-upaya kita akan buat. Sudah mengajukan ke pusat. Nah, untuk standar pembentukan pos juga ini sebenarnya ada berapa kejadian yang harus menjadi skala prioritas. Diharapkan potensi SAR di daerah ini sudah memahami tugasnya masing-masing saat menghadapi kejadian sesungguhnya. Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Sekolah Dasar Negeri 006 Semoy 2 Sepaku, Penajam Pasir Utara inilah yang disasar otorita Ibu Kota Negara Nusantara saat memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari 2024. Otorita memberikan beberapa anjuran hingga pemberian hadiah buku dan peralatan sekolah kepada peserta didik. Tidurnya jam berapa? Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana atau LHPB Otorita IKN, Ones Patiung mengaku senang karena disambut hangat oleh sekolah. Ini sesuai dengan tema yang mereka usung, yakni Sekolahku Minim Sampah. Sekolahku minim sampah. Ibu Kota Nusantara ikut serta di dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada hari ini tanggal 21 Februari 2024. Salah satu tema yang diangkat Ibu Kota Nusantara adalah Sekolahku Minim Sampah. Hal ini kami sudah lakukan kerjasama dengan sekolah tingkat SD di sekitaran Kecamatan Sepaku dan mendapatkan apresiasi yang tinggi dari para siswa dan juga dari para guru, dan kita juga lakukan games terkait dengan bagaimana melakukan pemilahan sampah. Dari ibu kota, jadi nanti orang Jakarta datang. Kunjungan ini membuat sekolah senang. Mereka berharap kerjasama otorita dan sekolah terjalin dengan baik agar mereka bisa mendapatkan manfaat dengan kepindahan ibu kota negara di wilayahnya. SD Negeri 006 Sepaku. Om sama tantenya nanti. Kita mau latihan nyanyi dulu ya. Oke, udah. Kami selaku kepala sekolah SD Negeri 06 Sepaku sangat mendukung sekali. Ini merupakan gerakan yang sangat positif untuk mengurangi sampah di lingkungan sekolah kami. Sangat mendukung sekali intinya. Harapan Bapak ke depan? Harapan kepada pihak dari otorita bisa untuk mendampingi kami mewujudkan lingkungan yang sangat bersih. Pada peringatan Hari Peduli Sampah 2024 ini, otorita menyambangi beberapa sekolah. Upayanya tersebut diharapkan mampu mempengaruhi sekolah lainnya untuk memelihara kebersihan di lingkungannya masing-masing. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara.
Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.